Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman YouTube? Jumpa kembali dengan channel edisi Plat E. Baik, di video kali ini saya akan mencoba mereview sebuah senter kepala atau headlamp ya dari merek Sofrin atau Sofiren, yaitu Sofrin HS21. Dan ini dia teman-teman, seperti ini boxnya. Ini bergambarkan senternya. Ini berbentuk huruf T ya senternya. Dan di sini bertuliskan Sofrin atau Sofiren HS21. Ini maksimalnya 2300 lumen, maksimal outputnya 230 meter, jadi sekitar 2 kali lapangan sepak bola ya. Dan sudah USB Type C. Ini water resistennya IP65. Di sini hanya bertuliskan Sofrin HS21. Di sini juga sama, dan di sini seperti biasa Sofrin HS21 menggunakan emitter SFT40. Tinnya 6000 sampai 6500K, dan set ya sudah dengan baterai dan headbandnya juga tentu saja. Oke teman-teman, kita akan langsung unboxing saja. Dan boxnya bagus, ini terlihat safety dan mewah atau premium seperti ini. Jadi double ya. Dan di sini seperti biasa ada notice atau ini perintah suruh membuka pelindung baterainya di kanan atau di kirinya seperti ini, atau peringatan ya. Jadi kalau tidak dicopot kan tidak bisa dinyalakan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan ini di sini seperti biasa ada user manual ya. User manual seperti ini. Dan ada headbandnya juga, ini bertuliskan Sofiren atau Sofrin seperti ini. Ini yang modelnya bukan cuma di samping ya, ke atasnya juga ada. Kira-kira seperti itu. Ini untuk headbandnya bagus, bahannya lembut. Tentu saja di sini juga ada spare o-ring 2 buah, ada kabel USB Type C, dan ini tentu saja ya, kita coba kesampingan dulu. Ada senternya, ini dia teman-teman senternya Sofrin HS21 ya, seperti ini ya. Ini dilengkapi kalau tidak salah ada 10 buah LED, tapi yang utama menggunakan SFT40 ya. Nah, seperti itu. Dan di sini ada beberapa logo ya. Ini huruf R, ini bintang tapi tengahnya putih, dan ini tengahnya hitam, dan ini seperti untuk logo senter sorot ya, kira-kira seperti itu. Dan ini ada tombol di atas bagian sini. Nah, ini terbuat dari full metal, dari aluminium kalau tidak salah, aluminium alloy yang grade pesawat tentunya. Nah, di sebelah sini ada, kalau tidak salah ini sensor inframerah, dan di sini ada indikator baterai juga. Dan di sini port USB untuk pengecasan ya. Nah, di sini bagian dalamnya ini seperti ini, dan ini menggunakan baterai bawaan dari Sofrin sendiri, yaitu Sofrin tipenya 18650 3000 mAh ya. Ini bagian dalamnya dan bagian springnya, kira-kira seperti itu. Oke, sebelumnya kita akan coba lihat dan baca dulu si kitab-kitabnya. Jadi seperti ini multi language ya. Ada beberapa bahasa. Kita coba cari yang bahasa Inggris saja. Nah, seperti ini kira-kira nih untuk speknya. Ini untuk spotlight dan floodlightnya seperti ini ya. Ekonya 2 lumen, low 100, medium 400, mode high 1000, dan turun ke 600 lumen, 650 lumen. Sedangkan turbo dari 2300 lumen step down ke 1000 lumen ya, kira-kira seperti itu. Dan beam distance-nya itu dari 8 meter, 33, 77, 120, dan 226 meter ya maksimalnya. Ini kalau di sini ya, beda dengan tadi di sini 230 meter, sedangkan di sini 226 meter ya, mungkin hampir mirip lah, cuma beda 4 meter, kira-kira seperti itu. Dan runtime-nya ini
Ini 250 jam, 12,5 jam, 3,5 jam. Ini jadi mode high itu 8 menit turun ke 150 menit kalau full ya penggunaannya. Ini dari 2 menit turun ke 90 menit. Jadi setelah 2 menit itu akan stepping down ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi untuk melindungi si baterai supaya tidak si baterai tidak cepat rusak. Kira-kira seperti itu. Dan di sini coba dulu cari yang bahasa Inggris. Nah, sobek teman-teman, tidak sengaja, apa-apa. Nah, seperti ini. Ini untuk baterai indikatornya. Nah, ini cara penggunaannya di sini dan speknya juga ada di sini. Nah, di sini ditenagai oleh 7 high power white LED dan 3 yang LED-nya yang merah ya, kira-kira seperti itu. Dan drivernya buck driver. Nah, kira-kira seperti tadi. Dan ini cara penggunaannya di sini bisa dilihat sendiri teman-teman. Nanti kita akan contohkan dan bisa dilihat sendiri. Ini senternya seperti ini ya, mantap ya. Dan akan kita coba. Jadi untuk penggunaan ini, untuk menyalakan tinggal ditekan tombol ininya ya, seperti ini. Nah, ini masuk. Nah, ini untuk cahaya flood ya, atau yang menyebar. Jika ingin ke cahaya flood gabungan dan spotlight, tinggal ditekan ke sini, geser ke yang ini ya. Ini gabungan. Sedangkan untuk cahaya merah tinggal digeser ke huruf R, ini cahayanya merah. Dan begitu seterusnya. Nah, ini untuk spotlight yang ini, logo yang ini. Dan untuk mengatur mode tinggi rendahnya cahaya tinggal ditekan agak lama dan dilepaskan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sama saja, tinggal untuk ganti model yang lain tinggal ditekan dan dilepaskan seperti ini. Nah, untuk cahaya merah juga sama. Nah, seperti itu. Jadi penggunaannya relatif mudah walaupun di sini banyak mode ya. Dan di sini juga disediakan, coba tekan 2 kali, ini akan mengunci ya. Untuk membuka kunci tekan 2 kali lagi. Dan kita coba tekan 1 2 3. Nah, ini untuk menggunakan inframerah ya, seperti ini ya. Jadi untuk mengatur ini menggunakan tanpa diputar-putar atau ditekan tombolnya seperti ini, cukup digeser saja di bagian kanannya seperti ini untuk mengatur level cahaya. Jadi cukup bagus atau sangat bagus, atau dibilang bagus ya, mungkin kata saya bagus. Ini praktis, tidak harus menekan-nekan tombol atau tidak repot ya. Jadi baik teman-teman, untuk lebih lengkapnya kita akan jorot-mencorotkan pada saat gelap ya. Salam jerot sampai moncrot. Baik teman-teman, kita coba tes ringan-ringan saja dulu ya untuk senter atau untuk headlamp Sovereign HS21 ini. Jadi memang untuk harga 100 ribuan tapi 6 kali lebih itu tergolong murah dengan kualitas dan fitur yang banyak ya. Jadi worth it untuk dibeli atau dikoleksi ya teman-teman. Baik, kita akan coba dan kita akan lihat seperti apa cahaya dari Sovereign HS21 ini. Baik teman-teman, kita coba dulu tes senter Sovereign HS21 ini ya. Kita pakai cahaya merahnya dulu ya. 1 2 3 jerot. Nah, bisa dilihat sendiri. Ini untuk mode low-nya. Lalu ini mode medium. Lalu ini mode high. Dan ini mode turbonya ya untuk cahaya merah seperti ini. Jangkauan cahayanya paling hanya sekitar 10 meter juga kurang ya. Nah, kita coba ganti dan kita geser ya si ininya. Kita matikan dulu. Kita ganti dulu, kita geser. Dan kita coba sekarang untuk mode flood dan mode throw-nya ketika digabung ya. Ini dari mode cahaya dari low dulu ya. Lalu ke medium. Lalu ke mode high seperti ini. Dan ke mode turbo seperti ini ya teman-teman. Untuk mode turbonya ini gabungan antara float dan throw-nya digabung jadi satu seperti ini. Terang sekali ya, bisa dilihat sendiri. Nah, sekarang kita geser, kita matikan dulu.
Untuk mode plotnya ya, kita mulai dari mode paling awal. Nah, ini mode low, medium, high, dan ini mode turbo ya, seperti ini. Untuk mode turbonya juga terang banget ini, untuk jarak dekat, untuk jangkauan dekat ya, seperti ini ya. Nah, bisa dilihat sendiri, mungkin bisa sampai di bawah 100 meteran untuk mode plotnya. Nah, kita coba matikan dulu dan ganti ke mode throw-nya ya. Kita coba dari mode terendah dulu. Ini mode low, medium, high, dan ini turbonya seperti ini ya. Ini kalau di spek ini bisa sampai 200 meter kalau tidak salah, dan ini seperti memang sampai ya 200 meter ke sana, karena rumah warga di sana itu sekitar 200-an meter ya. Bisa dilihat sendiri sampai cahaya sampai sana ya. Untuk kita coba dekatkan dulu. Dan ini juga agak sedikit dibantu penerangan dari kebun bawang sebetulnya. Mungkin nanti akan saya bikinkan video untuk pengetesannya lebih jauh ya, supaya lebih tahu hasil dari atau kualitas senter ini. Ini untuk mode throw-nya. Nah, kita coba. Nah, ini untuk mode plotnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita coba untuk gabungan mode throw dan plot. Nah, ini untuk mode turbonya seperti ini. Bisa dilihat sendiri hasilnya. Jangkauan cahayanya lebar dan jauh ya. Seperti ini. Ini jika dipakai menerangi kebun bawang. Nah, kita geser ke mode cahaya warna merah seperti ini ya. Nah, ini mode turbonya seperti ini. Jadi penggunaannya relatif mudah. Dan nanti saya juga akan pakai mungkin di video yang akan datang untuk sensor inframerahnya ya, yang ada di kanan. Dan seperti ini, dan ini sudah mulai agak panas ya, karena dipakai mode turbo dari tadi. Kita coba matikan dulu supaya tidak terlalu panas, dan coba kita geser untuk mode ininya ya, gabungan antara mode float dan mode mode plot dan mode throw-nya atau cahaya sorot dan menyebarnya seperti ini ya teman-teman. Ini hasilnya. Sementara ini saya tidak pakai headbandnya, hanya saya pakai tes ringan-ringan seperti ini saja. Tapi bisa dilihat sendiri hasil kualitasnya ya, mantap ya. Jos gandos, top markotop. Jadi si jarak dekatnya dapat ini, dan jarak jauhnya juga dapat untuk jarak sekitar 100 sampai 200 meter. Dan cahayanya juga lebar. Nah, ini jika diarahkan ke pohon seperti ini. Jadi boleh disimpulkan senter ini super terang ya, seperti ini ya teman-teman. Dan ini jika diarahkan ke kebun bawang sana ya. Ini jika tidak diarahkan seperti ini masih gelap, tapi jika diarahkan senter seperti ini jadi tambah terang ya. Baik teman-teman, mungkin saya rasa cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. See you, bye-bye.